Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Setelah Reiko berhasil menyelamatkan Ryuichi, hal aneh menimpanya. Ryuichi tak ingin bicara sama sekali. Mai murid Ryuji dan pihak berwenang mencari keberadaan mereka yang bersembunyi setelah ayah Reiko mati. Apa yang terjadi dengan ini semua? Langsung kita bahas di alur cerita Ring 2 selengkapnya. Sekitar seminggu dari film pertama, cerita berlanjut di rumah sakit, di mana Takashi Yamamura dipanggil detektif Omuta untuk melihat mayat Sadako, keponakannya yang ditemukan di dalam sumur. Takashi tak ingin melihat karena dia juga tak pernah melihat Sadako sedari kecil. Detektif bilang, sumur itu berada di tanah Dr. Ikuma, dan tempat itu telah dijual 30 tahun yang lalu. Dan sumur itu tak pernah dibuka selama 30 tahun pula. Dan Dr. Ikuma meninggal setelah tempat itu terjual. Jadi Takashi satu-satunya keluarga Yamamura yang hidup saat ini. Takashi meminta mayat Sadako untuk segera dikremasi. Omuta bilang, mayatnya harus diselidiki dulu. Karena setelah diotopsi, mayat Sadako diperkirakan baru mati 1 atau 2 tahun yang lalu. Itu berarti, dia masih hidup selama 30 tahun di dalam sumur. Takashi kaget mendengarnya. Kita beralih ke kantor berita tempat kerja Reiko dulu. Rekan Reiko bernama Okazaki sedang mencari tahu cerita video terkutuk itu. Saat itu Mai Takano, murid Ryuji, datang ke kantor tersebut. Dia mencari Reiko Asakawa, tapi Reiko sudah tidak masuk kerja. Setelah mengetahui itu, Mai segera kembali. Okazaki mengejarnya. Dia tanya, apa Mai mengenal Reiko? Karena Reiko sendiri tidak bisa dihubungi. Mai bilang, setelah melihat Ryuji mantan suami Reiko meninggal, dia belum melihat Reiko lagi. Mereka pun bersama-sama menuju ke rumah Reiko. Pemilik rumah bilang Reiko sudah pergi. Mereka pun meminta izin untuk masuk. Di dalam rumah Reiko terlihat berantakan. TV-nya pecah, mainan anaknya Yuichi berantakan. Saat itu, Okazaki memanggil Mai. Dia melihat kopian kaset video yang habis terbakar. Mai jadi muntah. Dia langsung mendapat terawangan kalau Reiko menangis meminta maaf ke ayahnya. Dia menyuruh ayahnya menonton video untuk menyelamatkan Yuichi anaknya. Di sini membuktikan kalau Mai memiliki kemampuan yang sama dengan gurunya Ryuji. Dia ingat kalau saat Ryuji meninggal, Reiko sempat mencari video itu di rumah Ryuji. Saat itu, Okazaki berpikir untuk mencari tahu Yuichi anak Reiko. Dia berencana ingin pergi ke sekolahnya. Saat itu, telepon berbunyi di rumah Reiko. Ternyata itu polisi yang ingin mengabari Reiko kalau ayahnya ditemukan tewas pagi ini. Ini membuktikan kalau Reiko memang sudah memperlihatkan ayahnya video 7 hari yang lalu. Di rumah ayah Reiko, detektif Omuta segera datang. Dia melihat mayat ayah Reiko yang mati tak wajar. Dia masuk ke dalam dan melihat ada pemutar video di sana. Rekannya menemukan catatan ayah Reiko di situ. Itu pesan untuk Reiko, kalau ayahnya sudah menonton videonya 7 hari yang lalu. Di sisi lain, selagi menunggu Okazaki ke sekolah, Mai yang di luar melihat penampakan Yuichi berbicara sesuatu. Saat itu Okazaki menghampirinya. Dia bilang, Yuichi telah absen lebih dari 10 hari. Malamnya setelah Mai di rumah, dia didatangi detektif Omuta yang ingin tanya-tanya tentang Ryuji. Selain seorang murid, Mai adalah asisten Ryuji. Omuta langsung tanya apakah Mai pernah mendengar tentang Sadako, Shizuko, atau Dr. Ikuma. Mai menjawab tidak tahu. Dia juga tidak tahu tentang investigasi Ryuji dan Reiko tentang video itu. Omuta bilang, ayah Reiko meninggal dengan cara yang sama dengan Ryuji. Dia juga bilang mayat Sadako ditemukan di dalam sumur. Dia memberikan nomor teleponnya jika menemukan Reiko. Omuta pun segera pergi. Besoknya, Okazaki merekam seorang siswa yang tahu legenda video terkutuk. Dia bernama Kanae. Kanae bilang, menurut cerita orang-orang, siapa yang menonton video itu harus menyalinnya dan memperlihatkan ke orang lain agar tak terkena kutukan. Ada satu temannya yang sudah melihat video itu, namun temannya itu sudah menyalinnya. Okazaki tanya, apa Kanae pernah melihat videonya? Dia bilang tidak. Okazaki ingin mendapatkan salinannya. Kanae bilang dia akan memberikannya. Saat itu Mai datang. Okazaki langsung menjumpainya. Dia membahas 4 siswa yang mati sebelumnya. Itulah sebab Reiko mencari tahu kasus ini. Karena satu di antaranya adalah keponakan Reiko bernama Tomoko. Saat Tomoko mati, seorang gadis bernama Masami bersamanya. Sekarang dia di rumah sakit jiwa dan tak mau bicara. Mereka pun segera ke rumah sakit itu. Seorang perawat mengajak mereka menuju ruangan dokter. Perawat itu lalu ke ruangan Masami. Dia mengajak Masami keluar untuk mendapatkan udara segar. Tapi Masami menolak. Masami juga trauma melihat TV. Jadi si perawat akan menutup dirinya dengan tirai agar tak melihat TV yang menyala.
Masami pun setuju. Di kantor rumah sakit, mereka bertemu Dr. Ishii Kawajiri. Dr. Ishii bilang ada hal aneh saat mereka memfoto Masami. Dia pun memperlihatkan hasil fotonya. Dr. Ishii bilang ini disebut fotografi raw. Sesuatu yang ada di dalam pikiran mempengaruhi cahaya dan eksposur saat difoto. Dr. Ishii juga membawa foto filmnya. Dan hasilnya malah terlihat tulisan Sada. Mai tanya, apakah Dr. Ishii mengenal Ryuji? Dr. Ishii kenal, karena mereka sama di sekolah kedokteran dulunya. Saat Mai keluar, dia melihat Masami yang sedang dibawa keluar dengan tirai. Masami tak ingin melihat TV yang ditonton pasien lain. Namun saat itu, Masami berhenti dan malah melihat TV yang menyala. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Mai bingung apa yang terjadi kepada para pasien. Dr. Ishii segera datang untuk mengamankan. Saat itu, Masami menjulurkan tangannya dan langsung dipegang Mai. Secara mendadak, Mai melihat waktu sebelum Masami sakit. Saat itu dia baru keluar dari kamar mandi mencari Tomoko. Dan tiba-tiba, Masami meminta tolong pada Mai. Namun para perawat segera membawa Masami yang tetap meminta tolong. Mai jadi ingat penampakan Yuichi yang sepertinya juga meminta tolong. Saat mengantarkan Mai pulang, Okazaki bilang, menurut dokter itu pertama kalinya Misami bicara setelah di rumah sakit. Mai tiba-tiba menyuruh Okazaki berhenti menyelidiki pencarian Reiko. Okazaki bingung kenapa Mai bilang begitu. Mai langsung masuk dan menutup pintu. Saat di dalam, Mai melihat jendela yang belum ditutup. Saat ingin menutupnya, ada yang muncul. Paginya Mai duduk di taman dekat stasiun. Dia merasakan kehadiran Ryuji gurunya. Ryuji menyuruhnya untuk tak memberitahukan siapapun tentang kemampuan Mai. Saat itu juga, Mai mendengar suara Reiko memanggil Yuichi. Dia mencari sumber suara itu. Dia menemukan Yuichi seperti ketakutan di dalam pusat perbelanjaan. Dia mengajak Yuichi duduk di taman dan bertanya Yuichi tinggal di mana. Yuichi tak mau bicara sama dengan Masami. Saat itu, Reiko hadir di hadapan Mai. Reiko mengajak Mai ke rumahnya. Dia menyuruh Yuichi masuk ke kamar. Terlihat semua yang diinginkan Yuichi hanya bisa dia tulis. Mai langsung tanya apa Reiko mengingat Masami teman Tomoko. Saat Misami melihat TV di rumah sakit, gambar sumur muncul. Reiko langsung menghindar. Dia bilang syukur Mai hanya melihat sumur saja. Mai bilang Misami juga tak mau bicara seperti Yuichi. Reiko bilang dia tak ingin membawa anaknya ke rumah sakit. Ini bukan urusan Mai. Reiko pun menyuruh Mai pergi. Sebelum pergi, Mai meminta izin kapan-kapan untuk datang menjenguk Yuichi. Kembali ke kantor berita. Kanai datang memberikan salinan video itu. Ternyata, Kanai telah menonton video tersebut. Dia meminta Okazaki menonton video itu juga. Okazaki berjanji dia akan menontonnya juga. Dan ketika akan dibayar, Kanai menolaknya. Dia hanya ingin Okazaki menonton saja. Kanai pun segera pergi. Okazaki langsung menyimpan video itu di laci. Besoknya, Mai kembali mengunjungi Yuichi. Dia ingin menemani Yuichi. Saat Yuichi belajar, Mai bertanya kenapa Yuichi seperti ketakutan semalam di stasiun. Apakah Yuichi melihat sesuatu? Yuichi menulis dia melihat wanita dengan rambut panjang. Ini membuktikan orang yang sudah melihat hantu Sadako akan trauma dan tak mau bicara seperti Masami. Saat itu, Reiko bilang makan malam sudah siap. Yuichi segera masuk. Reiko bilang Yuichi tidak bicara karena kesalahan dirinya. Ini mulai terjadi setelah ayah Reiko meninggal kemarin. Yuichi seperti habis melihat sesuatu. Reiko meminta Mai untuk membicarakan ini ke Dr. Ishii. Reiko pun ke rumah sakit, bertemu Dr. Ishii yang juga dihadiri Detektif Omuta. Detektif Omuta sudah tahu kalau Mai bertemu dengan Reiko. Dr. Ishii meminta agar Yuichi segera dibawa ke rumah sakit. Saat itu mereka sedang bereksperimen terhadap Masami. Melihat Masami seperti itu, Mai tanya apa yang mereka lakukan. Dr. Ishii mengambil air dan meletakkan kertas. Terlihat penyerapan air sewajarnya. Kini dia meminta Masami berkonsentrasi kepada airnya. Setelah Masami memegang dan konsentrasi, air itu diambil lagi dan dicelupkan kertas. Terlihat penyerapan yang lebih kuat. Dr. Ishii bilang beberapa jenis energi Masami dipindahkan ke air. Energi dari Sadako inilah yang akan dibuang dari Masami. Setelah itu, Dr. Ishii mengajak Omuta untuk memulai merekam apa yang ada di dalam pikiran Masami. Mai mencoba menghentikan tindakan mereka. Dr. Ishii bilang tidak ada yang namanya kutukan. Yang ada rasa takut berlebihan.
Saat itu, Okazaki yang datang dari tadi diberikan video kosong oleh Dr. Ishii. Dr. Ishii meminta agar Okazaki merekam apa yang ada dalam pikiran Masami. Mai segera bilang ke Misami kalau percobaan ini berbahaya jika orang melihatnya. Sekejap pikiran Misami seperti terganggu. Dr. Ishii meminta Okazaki memasukkan video kosongnya ke player. Dia yakin akan berhasil menghilangkan energi ketakutan ini nantinya. Dia menyuruh Mai keluar jika tak ingin menonton. Namun Mai memberanikan diri untuk menonton dan membuktikan eksperimen Dr. Ishii. Dr. Ishii pun mulai mengarahkan Misami untuk melihat kamera. Masami yang berkonsentrasi pun memunculkan isi pikirannya ke monitor. Mereka semua melihat itu. Perawat bilang Masami pingsan. Mai pun langsung menghancurkan layar sebelum rekaman itu berakhir. Dia segera merusakkan kaset rekamannya. Saat dimarahi Dr. Ishii, Mai tiba-tiba pingsan. Okazaki pun kembali ke kantornya. Dia mengambil video yang dibawa Kanae itu dari lacinya. Dia pun menelpon Kanae dan berbohong kalau dia sudah menonton videonya. Kanae lega karena ini sudah masuk hari ke-7. Okazaki tanya di mana video yang bersama Kanae. Kanae bilang dia telah membuangnya. Tapi dia meminta Okazaki untuk terus menyalin dan memberikan ke yang lain. Okazaki paham. Dia pun langsung mengakhiri panggilan itu. Dia pun menyimpan kembali video itu tanpa menontonnya. Kembali ke rumah sakit. Mai sadar dari pingsannya. Dr. Ishii membicarakan wanita yang dicermin tadi. Omuta melihatkan Mai sebuah kasus jadul. Saat wanita itu, yaitu Osuka dites psikis, seorang reporter mati. Dr. Ikuma dipecat karena hal itu. Di situ Mai melihat Sadako yang mengintip. Omuta masih penasaran dengan kematian Ryuji dan ayah Reiko. Dia juga menebak kalau Yuichi jangan-jangan sudah melihat Sadako sama seperti Masami. Omuta langsung tanya ke Mai di mana Reiko dan anaknya berada. Sebelum dijawab, ada yang menelponnya karena terjadi sesuatu. Omuta segera membawa Mai menuju ke lokasi. Ternyata, Kanae siswi yang menonton video itu telah tewas tepat 7 hari setelah menonton. Reiko dan Yuichi pun dibawa polisi setelah Mai dipaksa memberitahu alamat mereka. Reiko dibawa ke ruangan untuk diwawancarai Omuta. Tapi sebelum itu, Omuta keluar untuk membawa Yuichi ke Dr. Ishii. Mai yang melihat Yuichi ke arah dokter, segera mentelepati pikirannya untuk menyuruh Yuichi berlari. Ternyata Yuichi mendengar pesan pikiran itu. Yuichi! Omuta berpikir Yuichi adalah monster. Reiko pun segera membawa Yuichi pergi. Omuta segera mengejarnya. Namun saat itu pandangan Reiko berubah. Dia mencari Yuichi, namun malah menemukan 4 remaja yang menjadi korban. Lalu dia juga melihat ayahnya yang sudah mati. Ayahnya bilang, kita sudah menyelamatkan Yuichi. Sekarang, Yuichi sedang terganggu. Reiko pun tewas pada saat itu. Omuta dan tim datang ke situ. Yuichi melirik ke arahnya. Omuta hampir mati. Untungnya Mai menghentikannya. Di kantor, Okazaki ingin menghapus video wawancaranya terhadap Kanae. Tapi entah kenapa, dia tidak bisa menghapusnya. Wajah Kanae pun berubah seperti Sadako. Di sebuah ruangan rumah sakit, Takashi dipanggil untuk melihat cetakan kepala dari mayat Sadako. Saat itu, kepala tiruannya itu pun difoto. Mai sendiri membawa Yuichi naik kapal menuju ke Pulau Oshima. Takashi sendiri juga kembali ke Pulau Oshima menggunakan perahu. Dia berpikir kenapa Sadako masih membiarkan dia hidup. Padahal dia yang membuat Shizuko dan Sadako diketahui publik karena pertunjukan aneh itu. Ternyata Takashi membawa cetakan kepala tadi dan abu kremasi Sadako. Dia pun segera membuang peti kremasi tadi ke laut. Setelah sampai di Oshima, Mai segera meminta supir untuk membawa mereka ke rumah keluarga Yamamura. Setelah dibawa, mereka pun sampai di penginapan milik Takashi. Anak tiri Kakashi membawa mereka masuk. Yuichi saat itu melihat cermin yang dipakai Shizuko pada video. Saat itu, Takashi juga sudah tiba di sana. Mereka pun menginap di sana. Sebelum Yuichi tidur, Mai meminta agar Yuichi tak melakukan tindakan seperti sebelumnya lagi, karena itu berbahaya. Yuichi tanya ke Mai, apakah Mai ada di pihaknya? Mai bilang tentu saja. Yuichi pun segera tidur.
Setelah itu Mai segera keluar untuk bertemu Takashi yang sudah berada di pinggir sungai. Takashi bilang dia sudah membuang abu kremasi Sadako di laut agar rohnya tenang. Shizuko dulu pergi saat akan melahirkan Sadako. Dan setelah melahirkan, dia kembali dan meminta agar bayinya dibuang ke laut. Tapi besoknya Shizuko malah memeluk bayinya itu dan mengurungkan niatnya. Takashi pun mengajak Mai untuk memperlihatkan tempat di mana Sadako dilahirkan. Itu adalah sebuah gua di dekat sungai itu. Terdapat patung-patung biksu di situ. Ini disebut sungai persembahan. Dan gua ini tempat anak-anak yang tak diinginkan dibuang. Dan air pasang nantinya akan menyapu anak tersebut. Saat Mai tanya siapa ayah Sadako sebenarnya, angin berhembus kencang. Saat itu di penginapan, Dr. Ishii datang mencari Mai. Saat itu juga, Mai datang berlari dari sungai. Dan ketika berlari, dia berhenti karena melihat Shizuko yang sedang bercermin. Dan kemudian, ada yang datang secara perlahan. Dia adalah Sadako muda yang memperhatikan ibunya. Saat itu, Shizuko melihat Mai dengan tajam. Mai bilang Shizuko sudah mati. Mai segera berlari ke kamar Yuichi. Yuichi sedang duduk di pojokan sambil menatap sesuatu yang tak terlihat. Paginya, Dr. Ishii memberikan air ke Yuichi sambil mengingat ibunya. Setelah itu, dia mengambil air itu lagi. Dia memperlihatkan hasilnya ke Takashi. Setelah itu, Dr. Ishii mengajak Mai untuk bicara. Dr. Ishii bilang, Yuichi dikendalikan oleh amarah, dan kemarahannya itu memanggil Sadako. Peralatan Dr. Ishii akan datang hari ini. Dia berencana menghilangkan energi Sadako ini. Mai bilang, Yuichi masih kecil. Dia takut Yuichi tidak sanggup. Jadi Mai meminta agar dia membantu. Dr. Ishii bilang, mereka butuh air segera untuk meredakan amarah Sadako. Mereka pun bersiap untuk melakukan eksperimen itu di dekat kolam penginapan. Dr. Ishii meletakkan alat-alat terhubung ke kolam. Dia bilang, energi buruk akan larut ke dalam air, dan pengaruh Sadako akan segera menghilang. Mereka meletakkan alat-alat pada Yuichi, dan begitu juga pada Mai. Dokter menyuruh Yuichi menutup mata dan mengingat ibunya. Dan hal itu berhasil. Apa yang diingat Yuichi tampil di layar monitor. Dia mengingat ibu dan ayahnya. Dr. Ishii bilang ke Yuichi kalau dia sekarang sendiri. Ibunya meninggal karena Mai. Mai membenarkan itu agar energi Yuichi meningkat. Tiba-tiba, lampu mulai berkedip. Layar monitor pun menampilkan isi pikiran Yuichi yang seperti di video. Dr. Ishii melihat energi teralir ke air kolam. Mai melihat isi pikiran Yuichi di monitor, dan energinya yang ke kolam memperlihatkan para roh yang mati. Mai mulai ketakutan. Saat itu Takashi seperti terkendali dengan melihat peti Sadako juga muncul di kolam itu. Dia memanggil Sadako. Takashi masuk ke dalam air dan meminta Sadako membunuhnya. Dia pun menyelam ke dalam. Dr. Ishii juga terkendali dengan membawa alatnya ke kolam. Mai membuka alat dokter dari tubuh Yuichi, namun mereka juga jatuh ke kolam. Saat tersadar, ternyata Mai dan Yuichi sudah berada di dalam sumur yang mengurung Sadako. Mereka mendengar suara yang menyebut, bermain air asin goblin menjadi milikmu. Itu berasal dari bawah sumur. Mai menyuruh Yuichi memegang dinding. Setelah Yuichi memegangnya, dia bilang ini sudah berakhir. Melihat Yuichi jatuh, Mai pun menjatuhkan dirinya. Dia segera mencari Yuichi. Dari atas, ada yang menurunkan tali. Saat itu, ada yang membawa Yuichi. Mai tanda itu suara Ryuji. Ryuji meminta agar Yuichi memberikan rasa takutnya kepadanya. Setelah menarik ketakutannya, Ryuji meminta Mai segera membawa Yuichi ke atas. Mereka pun segera menaiki tali itu. Dan seketika, roh Ryuji pun menghilang. Mai terus membawa Yuichi ke atas. Saat itu, dia melirik ke bawah, dan muncullah kepala Sadako. Sadako berusaha memanjat sumur itu. Mai pun dengan cepat lanjut naik. Sadako pun menghilang. Mai segera lanjut menaik. Setibanya di permukaan, dia ternyata masih berada di air kolam. Mereka melihat Dr. Ishii dan perawat, serta Takashi yang telah meninggal di situ. Yuichi pun sudah tidak takut lagi. Mai bilang sambil tersenyum kecil, dia masih takut sedikit. Di kantor berita, Okazaki tidak masuk karena dirawat di rumah sakit. Rekannya memeriksa lacinya. Di rumah sakit, Okazaki difoto sebagai pasien di situ. Dia terlihat tidak ingin bicara.
Setelah memfoto, perawat tadi keluar dan menutup pintunya. Dia melihat hasil foto yang tidak biasa. Di dalam ruangan, terlihat ada seseorang di belakang Okazaki. Kali ini, giliran Okazaki yang dihantui oleh Kanae. Dan cerita berakhir di sini, guys. Nah, berikutnya kita akan membahas alur cerita Ring Zero Birthday yang merupakan prequel dari kedua film Ring ini. Bagaimana ceritanya? Wajib ditunggu di next video ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.